caranya kalau mau pinjam? Review nabe. Ya, tadi kata Mbak Ica, Mbak Fania memukul siswa ya? Kalau memukul, oh Mbak Siva merebut mainan Mbak Fania. Oh, kalau memukul itu baik atau tidak? Tidak, karena Mbak Fania sudah memukul, Mbak Fania sebaiknya mengalah. Minta maaf, bagus. Kalau Mbak Siva mau pinjam mainan lagi, kira-kira boleh tidak? Boleh, pinter. Karena Mbak Fania tadi sudah memukul, Mbak Fania minta maafnya kapan? Sekarang ya, bagus sekali, pinter. Nah sekarang karena Mbak Fania mau minta maaf sama Mbak Siva, silakan curhat dan saling sama Mbak Siva, nggih? Nggih, pinter sintos. Terima kasih. Yang kami hormati Kepala TK Arab yang saya hormati segenap jajaran Dewan Guru TKD Arab. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat yang lebih dikawalkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas limpahan nikmatnya kita dapat berkumpul dalam acara sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dari saya, yaitu Dayanti CGP Angkatan 10. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat beliau Nabi Agung Nabi Besar Rasulullah SAW. Semoga kita semua nanti akan mendapatkan syafaat beliau di dunia dan hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf dan mohon waktunya sebentar untuk saya mensosialisasikan tentang penyebaran budaya positif pada sekolah kita, Bapak Ibu. Tapi sebelum saya mulai, saya akan membuka acara pada takbir ini dengan suatu Fatihah. Alhamdulillah, walillahi Rasulullah, walillahi awliyaillah, al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya yaitu mohon sambutan dari kepala sekolah, yaitu Ibu Nafisah Roshida, kepada beliau dan mengaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mukadimah itu mawon. Di sini saya sebagai kepala sekolah sangat berterima kasih kepada Ibu Idayanti CGP Angkatan 10 untuk mensosialisasikan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Saya di sini sangat berterima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya untuk ke depan pada TK kita. Semoga tambah berjalan maju, bagus dan semangat untuk Widayanti dalam melaksanakan CGP Angkatan 10. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, hari ini kita akan melakukan sosialisasi penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif pada sekolah kita. Lanjut Bu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi. Mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Mari kita semangat untuk mewujudkan
budaya positif ya Bu, biar nanti anak-anak semangat dalam belajar. Lanjut Bu Tika. Apa makna dari budaya positif tersebut dan apa contoh penerapan positif yang sudah kita lakukan selama ini di dalam sekolah? Sudahkah kita melakukan budaya positif pada sekolahan kita atau belum Bu? Sudah ya, karena di TK itu memang kalau budaya positif itu ada, yaitu salam, senyum, sapa, masuk sebelum berdoa itu baris, dan ada juga belajar itu kan berdoa dulu pulang. Berdoa itu termasuk budaya positif yang diterapkan pada sekolah kita. Selanjutnya, budaya positif merupakan perwujudan dari kita yang belakang Bu. Ketulet. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan ini sudah dilakukan di sekolah kita, alhamdulillah. Semoga semakin tambah baik lagi. Lanjut. Konsep utama modul budaya positif yaitu ada disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Lanjut. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini kita harus lebih terbuka dengan ilmu-ilmu yang baru gitu ya Bu, sehingga nanti kedepannya anak akan lebih baik lagi. Lanjut. Filosofi pendidikan belajar dewantara yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ialah beliau berpikiran bahwa anak bukanlah tabula rasa, yaitu anak dilahirkan tidak seperti kertas putih dan kita yang menulisnya, tidak seperti itu Bu, tetapi anak itu lahir dengan bakat masing-masing dan seorang guru harus bisa menuntun, hanya menuntun saja. Contohnya kalau anak-anak yang jadi dokter, kita harus menuntun dokter itu nanti menjadi dokter yang sombong atau yang baik, itu seperti itu. Dan pemikiran yang dulu memang anak itu sebagai tabula rasa, tapi ternyata itu sekarang itu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu lagi. Jadi kita harus lebih terbuka lagi gitu ya Bu. Yang kedua, semua anak terlahir, di sini juga diterangkan semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing, mempunyai budi pekerti. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Di sini guru itu diibaratkan oleh Ki Hajar Dewantara itu sebagai petani dan anak itu sebagai biji jagung, dan pendidikan itu sebagai lahannya gitu Bu. Jadi memang kalau sebagus-bagusnya guru ibarat petani dan anak ibarat biji jagung di sini, dan sekolahnya ibarat yaitu lahannya, sehingga walaupun anak itu mempunyai bakat yang bagus, tetapi dalam lahannya atau sekolahnya tidak bagus, maka tidak akan tumbuh subur seperti itu. Dan sekolah itu juga harus berpihak pada anak. Sekarang memang harus berpihak pada anak semua ya Bu, dan guru hanya menuntun saja, tidak sesuai keinginan kita seperti itu. Lanjut. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila di sini yaitu ada mandiri, benar kritis, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berkolaborasi berkebinekaan global,
bergotong royong, dan kreatif. Dilanjut. Untuk membangun budaya-budaya yang positif, sekolah menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lanjut dulu. Disiplin positif. Apa itu disiplin? Apa coba disiplin itu seperti apa? Coba gambaran dari ibu-ibu, disiplin itu seperti apa? Oh ya, dari Bu Vida, yaitu tepat waktu. Ya, disiplin, coba Bu. Disiplin memang banyak sekali definisinya ya. Lanjut Bu. Dalam budaya kita, mana kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau di sekolah biasanya kalau disiplin itu kita menganggap tuh kayak sesuatu yang sangat memaksa gitu ya Bu. Tetapi di sini berbeda lagi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu tidak untuk mengancam ya Bu, tetapi dia disiplin positif itu kita untuk tetapi untuk menumbuhkan rasa menumbuhkan rasa kesadaran pada diri anak ya, tidak mengancam atau tidak memberikan hukuman sehingga anak itu tidak merasa trauma seperti itu. Selanjutnya nilai-nilai kebijakan adalah di sini nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu tadi mandiri dan benar Agustus, berkebinekaan global seperti itu. Selanjutnya, contoh di sini ada saya tuliskan contoh-contoh nilai kebajikan atau kalau menurut profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif seperti itu. Dan kalau ini masih banyak lagi contoh-contoh nilai kebajikan dari ada yang dari itu dan sebagainya. Lanjut. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini anak-anak semuanya manusia memang mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing anak tersebut. Lanjut. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang satu kebutuhan bertahan hidup, yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang kelima kesenangan. Kebutuhan bertahan hidup yaitu makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu rasa dipedulikan. Kalau memang anak-anak kita itu memang mereka masih, apalagi di TK gitu, masih membutuhkan rasa peduli, rasa kerjasama seperti itu. Yang ketiga penguasaan di sini yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang keempat yaitu kebutuhan kebebasan seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima yaitu kesenangan, yaitu seperti bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Lanjut.
Ada pernyataan di sini, yaitu ketika seseorang murid melakukan kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di sini karena mereka biasanya itu gagal, kebutuhan dasarnya gagal terpenuhi, sehingga dia menjadi anak-anak yang suka melanggar seperti itu. Selanjutnya, di sini ada sebuah studi kasus, Bu. Akan saya bacakan. Ibu Zulaiha, guru wali kelas 9, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi sesuatu seperti itu, situasi seperti itu menjadi guru, apa yang akan Anda lakukan menurut ibu-ibu sekalian? Yaitu dengan cara kita berbagi dengan teman yang lain. Ayo, ada Mas Doni yang tidak berbekal, kita menstimulasi anak. Kita memberi Mas Doni yang tidak berbekal supaya dia tidak meminta paksa, ya. Ada yang lain? Ya, seperti itu. Coba kita akan bedah kasus Mas Doni ini. Coba Bu, lanjut Bu Bika. Di sini kenapa sampai Mas Tommy, itu salah ya, Mas Tommy sampai dia meminta bekal makan siang kepada temannya, memaksa sehingga dia tidak mau meminta dengan baik-baik karena dia kebutuhan dasarnya itu memang belum terpenuhi. Di sini satu kasusnya yang pertama, yaitu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Dia itu lapar karena belum makan siang, sehingga dia itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Tadi karena lapar ya Bu, sehingga dia meminta makanan kepada temannya secara paksa. Ini untuk kebutuhan dia bertahan hidup. Dan yang kedua, dia nyaman, ingin diperhatikan. Terkadang anak itu ingin diperhatikan, dia mencari-cari kesalahan atau membuat kesalahan karena dia merasa kurang diperhatikan seperti itu. Karena ini dia merasa kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi dalam hal kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Yang ketiga ini karena takut, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Yaitu ini dia itu kebutuhan dasarnya itu kekuasaan, karena manusia itu memang pada dasarnya kebutuhan dasarnya ingin menguasai ya Bu, sehingga di sini alasannya dia ingin menjadi penguasa, maka dia melakukan hal tersebut. Dan analisa yang keempat yaitu merasa bosan. Dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya, itu bisa jadi ya, sehingga dia berusaha memenuhi kebutuhannya dengan kebebasan. Tadi kebutuhan itu dasarnya yaitu kebebasan. Yang kelima yaitu karena iseng, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Terkadang juga anak TK itu dia merebut mainan karena iseng saja, dan itu adalah kebutuhan dasar kesenangan dari anak itu tersebut. Yaitu memang manusia itu memiliki memang kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sehingga ini studi kasus ini memang dari Mas Tommy ini sangat menginspirasi. Jadi sehingga nanti kedepannya semoga kita bisa lebih bisa memahami diri anak-anak kita yang ada di TK seperti itu. Lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ayah bos mantuk tahu tak? Kajian masalah. Adik mam mikir. Motivasi perilaku manusia itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang satu, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Ketika menurut kita merasa takut karena dihukum, dia mematuhi peraturan karena takut merasa dihukum, itu sesuatu hal yang sangat rendah. Sebaiknya jangan dilakukan, yaitu karena ini akan membuat mental anak itu semakin
di bawah dan kasihan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama, dan ini tidak boleh seharusnya, Bu. Memang murid itu ketika kita merasa murid kita anteng diam karena diberi hadiah, itu kalau di sini memang tidak boleh. Itu satu hal yang tidak baik sebenarnya seperti itu. Ketika kita memberikan hadiah atau imbalan kepada murid kita agar mereka mau menuruti aturan yang kita buat, itu memang sebaiknya jangan dilakukan karena itu akan mengikis motivasi dari anak itu tersebut. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin yang positifnya. Ini yang benar, Bu. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, ini yang benar. Dan ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak didik kita supaya dia mau menurut dengan kita, itu sebenarnya tidak boleh karena itu akan membuat anak tidak mandiri seperti itu. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini Bu, yang dikatakan disiplin dengan suatu hal yang gagal, yaitu hukuman. Dengan kita memberikan hukuman kepada murid kita, itu tidak akan membuat jerah pada murid kita. Satu kali dia akan jerah, tapi untuk selanjutnya maka dia akan menjadi orang yang memberontak seperti itu. Yaitu selain hukuman itu membuat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nah, di sini hukuman memang tidak diperbolehkan, Ibu, karena ini sangat-sangat membuat anak kita itu murid kita tidak akan berpikir lebih baik lagi, tetapi dia akan malah semakin berbohong dan berbohong seperti itu. Yang selanjutnya itu penghargaan. Ini juga memang kalau penghargaan kalau di sini memang kalau bisa dihindari seperti itu, yaitu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Di sini kalau penghargaan seperti hadiah seperti tadi ya, Bu, itu memang akan merusak atau mematikan kreativitas anak. Mereka hanya ingin menjadi juara saja dan dia tidak akan berpikiran lebih kreatif lagi seperti itu. Kalau bisa dihindari, okay? Yang baik seperti apa? Nah, ini yang baik seperti ini. Konsep disiplin dengan identitas sukses, yaitu konsekuensi. Yang pertama, konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Yang kedua, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Nah, di sini yang konsekuensi yaitu kita berikan pengertian dulu dengan anak didik kita, berikan pengertian dulu dan jangan memberikan hadiah. Tetapi memang membutuhkan waktu yang lama untuk menjadi disiplin itu bisa sukses, tetapi tidak akan membuat kreativitas anak kita itu terhambat seperti itu. Kita berikan stimulus atau respon yang kita kasihlah pengertian dulu terus. Nah, memang lama, tetapi itu yang terbaik seperti itu. Yang kedua yaitu restitusi, yaitu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Nah, kalau di restitusi ini memang sangat bagus, Bu, diterapkan. Karena apa? Karena anak akan belajar dengan kesalahannya. Ya, kita tidak memberikan hukuman, tetapi kita memberikan pengertian dan membuat anak itu sadar akan kesalahannya, yaitu dengan diberikan pengertian dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lanjut. Butuh ada kesalahan. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara penanaman disiplin positif pada murid, yaitu pengertian restitusi itu seperti apa, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi seperti apa, yaitu bukan menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan, ya. Belajar dari kesalahan dan dia dibimbing untuk bisa melakukan hal yang lebih benar, yaitu memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, tawaran
tawaran seperti kita menawarkan apa namanya itu loh, tawaran bukan paksaan, yaitu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Lanjut. Perbedaan contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di sini contoh kasus kalau siswa tidak mengerjakan PR seperti itu, guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 10 kali lipat. Kalau untuk konsekuensi yaitu restitusinya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Di sini contoh ketika ada guru menghukum siswa karena tidak mengerjakan PR, yaitu satu bendera apa, dia hormat pada bendera 10 menit ya, kalau itu hukumannya Bu. Kalau konsekuensinya dia disuruh mengerjakan PR berlipat ganda dan restitusinya guru menanyakan keyakinan kelas. Yang bagus yaitu kita memberikan restitusi, yaitu kita guru memberikan keyakinan kelas pada dirinya, pada anak-anak itu, sehingga anak-anak menyesali, bisa menyelesaikan masalahnya dan bisa mengerti kesalahannya. Yaitu yang kedua, guru marah dan murid menjadi takut. Nah ini hukuman ya Bu, jangan sampai ya Bu, apalagi anak TK. Guru marah dan murid menjadi takut. Yang kedua konsekuensinya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan restitusinya, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah yang bagus itu guru ketika itu terbuka, mau terbuka dengan muridnya sehingga menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan restitusi, itu sangat baik kira, karena kalau menyelesaikan masalah anak didik dengan hukuman itu mereka akan cenderung takut kepada gurunya dan itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Lanjut. Lanjut. Lanjut aja. Di sini itu ada 5 posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai membuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Manakah di antara posisi kontrol guru ini yang akan kita lakukan untuk anak didik kita? Yang terbaik adalah guru sebagai apa? Nanti kita lihat kasusnya. Lanjut. Contoh penerapan 5 kontrol posisi guru. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah di sini siswa sering tidak mengerjakan PR. Guru itu mau menjadi memposisikan dirinya di bagian yang mana? Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Nah, guru sebagai penghukum yaitu patuhi aturan kelas, lalu berdiri di depan kelas. Nah itu guru sebagai penghukum, menghukum muridnya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, di sini contohnya, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Nah ini guru sebagai membuat mereka merasa bersalah. Yang ketiga yaitu guru sebagai teman. Nah, dia akan berkata, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah kalau guru sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya, seperti itu. Dan sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Sebaiknya guru kalau menghadapi siswa seperti itu seperti apa Bu? Coba apa guru harus bertindak sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, atau sebagai teman, atau juga sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Sebagai teman. Kalau BTK ya ayo, kalau BTK sebagai teman, ayolah yang tertib, guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah ya, sebagai teman. Tapi ada lebih bagusnya juga sebagai manajer Bu, karena dia akan di sini dia akan merasa berpikir di mana kesalahannya, seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan nanti anak-anak akan merasa berpikir bahwa di mana letak kesalahannya dan nanti tidak akan mengulang lagi kesalahannya, seperti itu. Sebagai teman juga bagus. Nah,
tetapi lebih bagusnya itu sebagai manajer. Lanjut. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama yang dipegang atau diyakini seseorang. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kelas yang dibuat bersama-sama berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini jabarkan mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Karena di sini kalau kesepakatan kelas itu lebih bisa menggerakkan seseorang dibandingkan ketika kita mengatakan kata-kata yaitu dengan peraturan-peraturan seperti itu. Bagaimanakah kita akan membentuk keyakinan kelas? Yaitu yang pertama lebih abstrak dari peraturan, yaitu yang kedua berupa pernyataan universal, yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja akan mudah diingat. Kalau lebih abstrak dari peraturan itu kalau kesepakatan kelas itu lebih mudah diingat seperti itu, Bu. Dan yang lanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang ketiga, yang keenam yaitu semua warga sekolah harus dilibatkan saat membuat peraturan kelas tersebut. Lanjut. Selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tahap untuk memudahkan restitusi yaitu menstabilkan identitas anak, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut. 9 ciri-ciri restitusi yaitu 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini restitusi itu memang seperti itu, Bu, tidak untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan, dia tawaran dan tidak paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan mereka. Dan yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, ini bukan pada hukuman. Yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus yaitu penerapan segitiga restitusi, yaitu di sini ada Sivan dan Fania. Lanjut. Mereka sedang bermain, Bu, dan ketika bermain mereka berebutan mainan, sehingga di sini Bu Guru menanya kenapa mereka kenapa saling merebut mainan. Lanjut, Bu. Bisa memberitahu bahwa temannya berebutan mainan. Yang kedua yaitu sudah merebut mainan Fania di sini, Bu. Nah, ketika ditanya, dia menjawab bahwa dia ingin main mainannya Fania, tetapi dia tidak mengatakan dengan baik, tapi hanya merebut. Dan di sini ketika ditelusuri memang dia kurang
bersosialisasi, kurang apa namanya, dengan temannya kurang bisa mengatakan apa yang dia inginkan. Lanjut. Dan ketika sifat merebut permainan Fania pun dia memukul. Dan ketika ditanya gurunya, dia memukul kenapa? Karena mainannya direbut oleh Siva. Nah, di sini itu guru memberikan pengertian atau penjelasan bahwa memang yang dilakukan itu tidak baik, sehingga Fania pun menyadarinya dan dia mau meminta maaf pada Siva dan mereka saling berminta maaf bersama. Di sini Siva sama Fania sudah meminta maaf dan mereka endingnya saling berpelukan. Lanjut. Tanggapan siswa, mereka berterima kasih karena sudah diingatkan dan diberitahu pada gurunya. Lanjut. Terima kasih. Akhirnya dari saya itu tadi budaya positif yang saya terapkan, yang saya buat pada CGP angkatan 10. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.